Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari Sabtu sore seperti biasa. Iya, ketemu sama aku yang ganteng. Sama siapa juga? Sama Bunda Dani. Loh, ada lagi ndak? Iya, ada lagi, Masya Allah. Teman-teman, sebelum Bunda memperkenalkan teman Bunda di sebelah, Bunda mau mengajak teman-teman semua nih hari ini, sore ini. Teman-teman sudah bersyukur belum ya? Oh iya, kita soalnya harus terus bersyukur ya ndak? Masya Allah, yuk teman-teman. Sudah ucap Alhamdulillah hari ini? Wah, tentunya sudah ya ndak. Soalnya kalau sudah makan kan bilang Alhamdulillah. Betul. Sudah bangun tidur bilang Alhamdulillah. Iya, betul. Nah, sore hari ini Bunda mengajak teman-teman untuk terus bersyukur, senantiasa bersyukur, dan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan seperti apapun tetap bersyukur. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihah. Alhamdulillahi wa'ada, sadaqa wa'ada wa nasara abda, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa man tabi'ahu da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur ya teman-teman? Iya, kenapa ya ndak? Iya, katanya Bunda, kenapa ya? Padahal Bunda udah tahu. Iya, aku pura-pura gak tahu supaya teman-teman di rumah menjawab. Oh, Masya Allah. Ya, tapi teman-teman di rumah sudah pintar bisa menjawab ya. Kenapa teman-teman kita harus selalu bersyukur sama Allah? Betul sekali, karena terlalu banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita ya teman-teman. Salah satunya nikmat iman, Nikmat Islam. nikmat kesehatan. Iya, Masya Allah. Dan bagaimana kabarnya ayah bunda di rumah, teman-teman solih dan solihah? Iya, balik bule sih Mbak juga dah. Gimana kabarnya di rumah? Ih, Pak Wirong guyu. Karena disebutin semua Pak Lek Iya, bulenya, semuanya Bon. lengkap. Kalau bertanya lengkap. Iya, semoga semua yang di rumah sehat ya. Iya, Masya Allah. Amin. Alhamdulillah sore hari ini tidak hanya Bunda Dani. Dan aku Bon, tapi kita juga kedatangan tamu teman-teman. Iya, siapa ya? Yuk kita kenal langsung yuk dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Dani. Masya Allah, boleh dikenalkan dan namanya sama teman-teman di rumah. Perkenalkan teman-teman Suara Gresik, saya Kak Viro, saya alumni dari SBI. Oh, Masya Allah, sama ya kayak yang kemarin ya, dah Sabtu kemarin. Iya, Iya. sama kayak Mimi Heni ya. Iya, alumni SBI. Iya teman-teman, Masya Allah teman-teman yang ada di rumah ya Bunda. Seperti Sabtu kemarin Bunda sudah memberikan info bahwa Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia yang di Gresik ini telah mengadakan sebuah kegiatan Sekolah Berkisah Indonesia, yang mana pesertanya bukan hanya guru, bukan hanya guru SD, guru TK, tapi juga ibu rumah tangga. Termasuk kemarin Mimi Heni dan sekarang Kak Viro. Iya, Kak Viro ibu rumah tangga ya? Iya, saya ibu rumah tangga, murni. Kok tertarik ikut SBI kenapa? Untuk cari pengalaman sama ilmu baru. Masya Allah. Teman-teman, ibu-ibu juga cari ilmu loh. Jangan mau kalah. Iya, Iya, Masya Bon. Allah. Masa ibu-ibu cuma di dapur aja, nanti taunya cuma wajan sama sotel, Bon. Waduh, aku gak ngerti nih itu dah. Aku ngerti ku makan. Masya Allah. Terus kira-kira pengalaman apa yang didapat dari SBI Kak Viro? Banyak sekali ya pengalaman yang didapat selama ikut SBI. Yang awalnya saya kira jadi ibu rumah tangga itu cuman ngurus anak, ngantar pulang pergi sekolah. Tapi ternyata jadi penceramah atau juru kisah bisa loh selama ikut di SBI. Saya kira nggak bisa, Bon. Masya Allah, sama penceramah ya. Dai anak, insya Allah seperti itu ya Kak Viro ya, Masya Allah. Karena Jadi ternyata sekarang kalau malam itu bisa nyeramain anaknya dulu sebelum tidur. lebih tepatnya bukan ceramah mungkin ya Kak Viro ya. Iya. Tapi mengenalkan kisah-kisah Rasulullah. karena apa? Karena kalau anak-anak itu dengan kisah itu kita menasehati tanpa terasa menggurui ya. Iya, Kalau betul. anak-anak seperti itu ya. Kemudian dengan kisah orang tua juga bisa bonding, bonding terhadap anak. Kedekatan orang tua dengan anak bisa terjalin lewat dengan memberikan kisah. Begitu ya Kak iya. Viro? Masya Allah. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, ternyata luar biasa ya manfaat siroh. Dan seperti sore hari ini, Bunda dan juga Bon, iya akan kasih kisah. Bukan Bunda. Bukan. Siapa, Bon? Kak Viro ya. Oh, Kak Masya Viro. Allah, hari ini Kak Viro yang ngasih kisah, Masya Allah. Teman-teman yang di rumah sudah siap dengar kisah? Wah, sudah siap dong. Tapi belum kayaknya. Kenapa dong?
Belum. Bunda tanya dulu nih teman-teman yang di rumah sore hari ini sudah sholat asar belum? Ya sudah dah, sholat di awal waktu. Oh, iya, Masya Allah, benar, ya, betul Bunda. ya, Sholat sudah di awal waktu. Betul Kak Viro. Tentunya kalau sudah sholat, sudah mandi, sudah bersih diri dan sudah siap untuk mendengarkan kisah sore hari ini. Nah, kalau boleh tahu kisahnya tentang apa ini Kak Viro? Kisahnya tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Oh, tentang para anbiya ya dah. Iya, Bara tentang tentang Ambiya ya, para Masya Allah. Tentunya kisah tentang para nabi ini kisah-kisah teladan yang di dalamnya pasti banyak hikmahnya teman-teman. Pasti banyak ibro yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Nah, teman-teman sudah siap? Masya Allah, Bunda pingin dengar dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Masya Allah, tanpa berlama-lama, insya Allah Kak Fir akan segera memberikan kisahnya pada sore hari ini. Tapi sebelumnya Kenapa, Bon? ada yang mau lewat dah. Mana? Ini. Iya ini. Setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Suara Gresik semua? Semoga sore hari ini teman-teman dalam keadaan yang sehat semua ya. Oh iya teman-teman, perkenalkan nama kakak, Kak Viro. Sebelum Kak Viro mau berkisah, teman-teman yang ada di rumah lagi semangat apa enggak ya? Iya, pasti lagi semangat. Kalau gitu kita tepuk semangat dulu teman-teman, biar sebelum Kak Viro berkisah, teman-teman makin semangat, makin power untuk dengerin kisah dari Kak Viro. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah pada semangat semua sore ini? Alhamdulillah. Oh iya teman-teman Suara Gresik, sore ini Kak Viro mau berbagi kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di suatu hari yang cerah, Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah. Nabi Ibrahim menghampiri sang putra Nabi Ismail alaihissalam. Yang saat itu Nabi Ismail sudah lama ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun sangat senang melihat ayahandanya pulang. Begitu senangnya, Nabi Ibrahim nggak tega untuk mengasih tahu tentang apa yang telah dimimpikan oleh Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim mempunyai cara untuk mengajak Nabi Ismail jalan-jalan. Seneng kan ya kalau diajak jalan-jalan? Pasti seneng dong, apalagi ayahnya baru pulang. Diajaklah Nabi Ismail jalan-jalan oleh Nabi Ibrahim. Sesampainya di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim berkata kepada sang putra, "Wahai anakku Ismail, sesungguhnya ada yang hendak ayah katakan kepadamu." "Wahai sang ayah, memangnya
Apa yang mau ayah katakan? Ismail, sebenarnya ayah mau menyampaikan suatu pesan terkait dari mimpi ayah. Ayah bermimpi dan mimpi itu datangnya berulang-ulang. Memangnya ayah mimpi apa tentang Ismail? Nabi Ibrahim pun masih nggak tega teman-teman untuk menyampaikannya. Tapi Nabi Ibrahim harus menyampaikan berita ini kepada Nabi Ismail. Wahai anakku Ismail, sebenarnya ayah telah bermimpi. Ayah bermimpi untuk menyembelihmu. Gimana menurutmu, wahai Ismail? Ayah, jika mimpi itu adalah perintah Allah dan ayah harus menyembelihku, aku rela. Silakan saja ayah melakukan kepadaku. Insya Allah ayah akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Mendengar ucapan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sangat terheran-heran. Nabi Ismail semakin sayang kepada Nabi Ibrahim semakin sayang kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim merasa Nabi Ismail adalah anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail tidak menolak sedikit pun permintaan ayahnya. Padahal Nabi Ismail mau disembelih teman-teman sama ayahnya. Kira-kira teman-teman di rumah mau nggak kalau disuruh sama ayah bundanya? Jangan bandel loh ya. Nabi Ismail aja rela mau disembelih sama ayahnya. Masa teman-teman disuruh belajar sholat, suruh belajar ngaji, sama pergi sekolah masih rewel? Enggak ya, udah nggak pakai rewel, udah nurut sama mama papanya. Nabi Ibrahim pun teman-teman mau melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi teman-teman, ada yang gak rela Nabi Ismail melakukan perintah Allah. Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, ada yang gak rela. Siapa ya kira-kira yang gak rela teman-teman? Ibunya? Bukan ibunya. Siapa yo yang gak rela? Kira-kira kalau kita mau mengerjakan suatu hal kebaikan, kalau kita mau beribadah kepada Allah, siapa yang suka ngusik kita? Siapa yang jahilin kita? Iya, setan. Setan adalah musuh utama kita dalam melakukan perintah Allah. Setan pun akan menghalang-halangi Nabi Ibrahim untuk melakukan perintah Allah. Setan menjelma menjadi seorang laki-laki dan menghampiri Ibu Hajar. Wahai Ibu Hajar, apa kamu tidak curiga? Apa kamu tidak mempunyai perasaan buruk kepada Ibrahim? Sebenarnya Ibrahim mengajak Ismail jalan-jalan bukan hanya sekedar jalan-jalan. Coba kamu lihat apa tadi yang dibawa oleh Ibrahim? Sebilah pisau tajam, seutas tali. Apa kau tidak curiga? Siapa kamu? Siapa kamu, wahai laki-laki jelek? Apa yang kamu katakan itu bohong. Suamiku seorang nabi. Jika memang suamiku mau menyembelih Ismail karena perintah Allah, aku ikhlas, aku rela. Apa? Kamu rela Ismail disembelih? Kurang ajar, rupanya kau tidak termakan oleh hasutanku. Ibu Hajar pun tidak termakan oleh hasutan setan teman-teman. Terus apa langsung Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail? Enggak lah. Setan pasti punya banyak cara untuk menghalang-halanginya.
setan pun mendatangi Nabi Ibrahim. Karena setan gak rela Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah. Didatanginya Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa kamu sudah gila? Apa kamu sudah bodoh Ibrahim? Bukankah Ismail adalah anak yang kau nanti-nantikan? Bukankah Ismail adalah anak yang engkau cintai, wahai Ibrahim? Kenapa engkau sekarang rela untuk menyembelihnya? Kenapa engkau bodoh sekali, Ibrahim? Dengan keimanan Nabi Ibrahim yang sangat kuat kepada Allah, Nabi Ibrahim hanya percaya hanya Allah lah yang patut disembah dan hanya kepada Allah lah kita beribadah. Nabi Ibrahim pun tidak termakan oleh rayuan setan. Nabi Ibrahim pun mengusir setan. Wahai setan, pergi dari sini. Jangan engkau halang-halangi aku untuk melakukan perintah Allah. Sesungguhnya niatku untuk menyembelih Ismail bukan karena aku membenci dia, karena semata-mata ini adalah bukti kasih sayangku, bukti bakti dan taatku kepada Allah. Dasar Ibrahim bodoh. Dia tidak percaya oleh omonganku dan dia tetap saja untuk melakukan perintah Allah. Gagal mana deh. Apa yang harus aku lakukan? Setan pun tidak berhenti untuk menggoda lagi. Gagal menggoda Ibu Hajar, gagal menggoda Nabi Ibrahim, setan menghampiri Nabi Ismail. Setan pun menghampiri Nabi Ismail yang kala itu sudah mantap hatinya untuk disembelih oleh ayahnya. Wahai Ismail, sebenarnya ayahmu itu tidak bermimpi. Ayahmu hanya ingin menyingkirkanmu saja. Makanya dia mau membunuh dan menyembelihmu. Wahai setan yang terkutuk, pergi kau dari sini. Pergi. Jangan kau halang-halangi niat ayahku untuk melakukan perintah Allah. Nabi Ismail pun mengambil batu sebanyak 3 kali dan melemparkan kepada setan dengan mengucap takbir. Ayo teman-teman, ikutin Kak Viro ya, ikutin dan bantu Kak Viro untuk ucap takbir. Kita ambil batunya, kita lempar ke setan sama ucap takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setannya kepanasan, setannya hancur kena lemparan batu Nabi Ismail. Nabi Ismail pun sudah siap untuk disembelih dan Nabi Ibrahim mau melakukan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai Ismail, apa kamu sudah siap untuk ayah sembelih?" "Iya ayah, lakukan saja." "Ismail ikhlas ayah, Ismail ikhlas. Insya Allah ayah akan mendapati Ismail sebagai anak yang sabar. Tapi ayah, sebelum ayah menyembelih Ismail, ada permintaan yang mau ayah sampaikan kepada ayah." "Apa anakku? Sampaikan saja. Permintaan apa yang mau kau sampaikan?" "Sebelum ayah menyembelihku, tolong ayah ikat tangan dan kakiku yang kencang, agar ketika aku disembelih, aku tidak berontak. Baik, akan aku ikat kaki dan tanganmu dengan kencang. Dan ada lagi permintaanku." "Apa anakku?" "Setelah aku disembelih, berikan baju yang aku pakai ini kepada Ibu Hajar.
karena hanya baju ini yang bisa aku berikan kepada Ibu Hajar. Baik anakku. Nabi Ibrahim pun sudah menyiapkan sebilah pisau yang sangat tajam untuk menyembelih Nabi Ismail. Sebilah pisau yang tajam diletakkan kepada leher Nabi Ismail. Dengan mengucap basmalah, Nabi Ibrahim pun menggoreskan pisau itu kepada leher Nabi Ismail. Tapi, apa yang terjadi teman-teman? Berpuluh-puluh kali pisau digoreskan kepada leher Nabi Ismail. Tidak setetes darah pun yang keluar dari leher Nabi Ismail. Tidak ada sedikit luka yang keluar dari leher Nabi Ismail. Pisau yang tajam tadi menjadi tumpul dan tidak menyakiti leher Nabi Ismail. Dan di sini pertolongan Allah datang buat hambanya yang benar-benar beriman, buat hambanya yang benar-benar melakukan perintah Allah. Diturunkannya malaikat Jibril dengan membawa seekor domba yang sangat gagah. Domba yang gagah ini sebagai pengganti Nabi Ismail. Masya Allah. Begitu sayangnya Allah kepada Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail sudah ikhlas dan rela. Tapi Allah memberikan ganti seekor domba untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim. Allah nggak rela hambanya akan disembelih karena keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Allah berikan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya di saat yang tepat, di saat Nabi Ismail mau disembelih. Nah teman-teman Suara Gersik, hikmah apa yang bisa kita pelajari dari kisah Kak Viro tadi? Coba ada yang tahu nggak? Iya, kita harus mematuhi perintah orang tua. Dan hanya kepada Allah kita harus beribadah. Kepada Allah lah kita harus mematuhi perintahnya. Jangan tergoda oleh bujukan apapun, rayuan-rayuan setan apapun. Kira-kira kalau teman-teman disuruh ngaji sama papa mamanya, langsung berangkat apa main setan gepeng dulu? Enggak ya. Iya, setan gepengnya ditaruh, HP-nya ditaruh, langsung berangkat ngaji. Seperti Nabi Ismail yang mau disembelih sama ayahnya. Apa Nabi Ismail memberontak sama ayahnya? Iya, enggak teman-teman. Nabi Ibrahim nurut sama orang tuanya. Dan Nabi Ibrahim pun melakukan perintah Allah. Demikian kisah dari Kak Viro. Semoga kisah Kak Viro ini bisa menjadi teladan untuk adik-adik semua. Dan adik-adik semakin cinta kepada ayah mamanya. Adik-adik semakin taat untuk melakukan perintah Allah. Terlebih-lebih untuk melakukan sholat 5 waktu. Sekian dulu dari Kak Viro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kisahnya seru sekali ya teman-teman. Iya, ternyata kisahnya tentang kurban ya, Ndak. Iya. Iya. Wah,
pas sekali. Sebentar lagi kita akan Hari Raya Kurban ya, Nda. Iya, Hari Raya Idul Adha. Bon ikut berkurban nggak? Wah, tentunya aku mau menyembelih sapi. Tapi Wow. sapinya mau tak naik dulu. Oh, mau dinaikin dulu. Iya, tak manfaatno sebelum jadi daging kurban. Oh iya benar. Masya Kita ajak Allah. keliling-keliling dulu ya Bon sapinya. Aku mau naik dulu. Iya dihibur Masya dulu Allah. Bon. Oh, Ceritanya bagus ya teman-teman ya. Bon juga punya lagu. Apa Bon lagunya Bon? Bon kok suka nyanyi sih? Iya, soalnya aku anak TK. Oh, anak TK, kalau anak TK suka nyanyi. Aku TKC. Oh TKC. Oh emang ada TKC Bon? TKB atau TKA, Bon. TKC itu TK cilik Bunda. Oh ya sih aku TK. Wes karep wes. Emang ada lagunya kalau Hari Raya Idul Adha? Ada dong. Lagunya kayak apa sih, Bon? Bunda lupa ya. Kayak kemarin Bunda lupa lagunya. Iya, grogi, Bunda. Tolong. Lagunya kayak gini teman-teman. Apa tak dengerin Potong Bon? hewan kurban setahun sekali. Sebagai wujud syukur kepada Ilahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potong korban bersama-sama. Potong hewan kurban, kambing, sapi, dan onta. Sebagai sedekah untuk berbagi sesama, Enak dagingnya, nikmat rasanya. kulitnya bisa bermanfaat juga. Iya, Masya Allah. Ternyata Bon pandai ya nyanyi. Iya, aku soalnya suka nyanyi. Oh, suka Kayak nyanyi. musisi ya Bon ya? Musisi itu apa, Kak? Musisi itu orang yang biasanya ngamen-ngamen di jalan itu tak bukan? Oh bukan, Oh, kalau bukan. aku itu asik sisi. Oh, seksi. Lucu Asik banget ya selalu. kamu Bon. Masya Allah. Iya teman-teman, Masya Allah, di bulan Zulhijjah ini memang ada sebuah peristiwa yang luar biasa dahsyatnya, yaitu adalah pengorbanan Nabi Ismail. Betapa Nabi Ismail ini sebagai seorang anak yang patuh sekali kepada orang tua. Karena Nabi Ismail tahu bahwa ayahnya adalah seorang Nabi dan Rasul dan tidak mungkin ayahnya itu zalim kepada dirinya. Maka sebagai anak yang solih, yang patuh kepada orang tua, Nabi Ismail patuh sekali kepada ayahnya. Tidak pernah ada satu kata pun yang terlontar dari lisan Nabi Ismail untuk membangkang ayahnya. Iya dah, seperti aku. Aku itu anak soleh yang manut sama orang tuaku. Punya iya. orang tua. Punya. Bunda. Enggak lah. Lo kok gitu dah? Masa Bunda punya anak boneka? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi teman-teman, ketaatan Nabi Ismail ini menjadi suri tauladan buat kita semua ya. Masya Allah, kita wajib patuh kepada orang tua. Karena memang orang tua tidak mungkin zalim kepada anaknya. Dan kita sudah selayaknya taat sepenuhnya terhadap perintah Allah. Maksudnya taat untuk disembelih dah. Bukan itu menyembelih itu adalah peristiwa ketika zaman dahulu, zaman Nabi Ibrahim masih ini adalah perintah dari Allah. Tetapi kalau zaman sekarang sudah tidak ada nabi ya. Orang tua kita bukan nabi dan tidak mungkin ada perintah untuk membunuh anaknya. Jadi ini perlu dicatat ya teman-teman. Ini adalah sebuah perintah Allah hanya untuk kepada manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang mulia. Yang tentunya bahkan nabi pun adalah nabi yang pilihan. Karena Nabi Ibrahim termasuk dalam nabi ulul azmi. Oh iya, nabi-nabi yang luar biasa kesabarannya teman-teman. Jadi kalau sekarang nggak mungkin ada orang tua mau menyembelih anaknya ya dah. Nggak mungkin. Kan sudah diganti sama sapi, kambing, Iya, onta. untungnya gak diganti sama aku, Kak Miro. Ya enggak lah Bon. Emang daging boneka Dagingmu nggak enak. bisa dimakan Bon. Iya, teman-teman, nanti di rumah menyembelih kambing ya, jangan menyembelih boneka. Iya, Masya Allah ada syariatnya, ada aturannya. Hewan-hewan yang patut, yang bisa dijadikan untuk hewan kurban itu ada aturannya. Tahu Dan- nggak Bon kamu hewan apa aja yang bisa dijadiin kurban? Tahu, aku tadi lah sudah nyanyi sih, Kak. Oh, Kambing, iya, sapi, teman-teman. onta. Iya, Oh Masya Allah. iya Masya Allah. Iya, ya Bon Allah. pinter deh. Aku gitu loh. Masya Allah. Selalu ya
ya teman-teman, di saat kita sore ini menghabiskan waktu Sabtu ya, ada kisah-kisah yang luar biasa, ada kisah-kisah yang membuat kita itu semakin taat kepada Allah, semakin kuat imannya, semakin lembut hatinya, karena memang kisah-kisah teladan ini Allah berikan kepada kita sebagaimana yang sudah tercantum, bukan kisah hayalan. Jadi ini kisah nyata yang memang ada di dalam kisah di Al-Quran. Itu sepertiga Al-Quran adalah kisah ya. Jadi penyembelihan Nabi Ismail ini bukan dongeng semata, tapi ini adalah kisah yang mana ini banyak ibronya, kisah yang ini memang patut kita berikan kepada anak-anak kita, tentunya ayah bunda ya, sebagai pelajaran, sebagai ibro yang bisa kita ambil di dalamnya, karena memang Masya Allah banyak sekali ibronya, ada pendidikan-pendidikan yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah tadi yang disampaikan oleh Kak Vira, bahwa kita teman-teman wajib kalau diperintah orang tua ngaji nggak boleh bantah, harus nurut. Kemudian juga sebagai orang tua apabila mau ada keinginan kepada anaknya seperti Nabi Ibrahim, ditata dulu kalimatnya, bagaimana cara menyampaikannya supaya anak juga bisa menerima perintah orang tua itu dengan nyaman, dengan hati yang tenang. Begitu ya teman-teman. Iya, Masya Allah teman-teman. Insya Allah kita Sabtu depan berjumpa lagi ya. Dengan aku Tanda. Belum tahu ya, belum tahu. Kita Sabtu depannya lagi ketemu sama Bunda Dani, mungkin bisa juga sama Bunda Mai, Atau sama Kak Tati. atau sama dengan kakak-kakak alumni SBI yang lainnya. Loh banyak ya Anda? Banyak, Bon. Banyak teman-teman alumni SBI yang insya Allah akan berbagi kisah dengan teman-teman di rumah. Masya Allah luar biasa ya. Baik, karena waktunya sudah semakin sore teman-teman, kita akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini ya Kak Vira ya. Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi kisah Kak Vira dengan teman-teman. Iya, terima kasih Bunda Dani. Sama-sama. Teman-teman, sebelum kita berpisah, kita istighfar dulu yuk. Masya Allah. Kita diajak benar-benar. Bon beristighfar Iya, dulu. beristighfar, terus membaca doa kafaratul majelis. Masya Allah luar biasa, karena terutama Bunda ya, Bunda banyak salahnya, Bunda banyak khilafnya, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda juga senantiasa mohon ampunan kepada Allah atas semua kesalahan yang Bunda perbuat dari mulai awal kita bertemu sampai akhir, dari mulai yang Bunda tampakkan ataupun Bunda sembunyikan, baik yang Bunda sengaja maupun yang Bunda tidak sengaja. Dengan senantiasa mohon ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari hawa nafsu Bunda sendiri dan juga Kak Vira. Semoga Allah memaafkan semua kesalahan kami, dan teman-teman semua yang ada di rumah, ayah bunda mohon maafkan atas segala salah dan hilaf kami. Ya, kita istighfar 3 kali, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di kesempatan mendatang teman-teman. Jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Suara Gersik FM. Insya Allah banyak ilmu, banyak yang diberikan di sana. Baik teman-teman, sampai jumpa ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.